Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, kemarin kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Dimulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita awali dari pengaruh monopoli perdagangan VOC di Nusantara. Teman-teman masih ingat VOC? VOC itu adalah sebuah kongsi dagang milik pemerintah Belanda. Kedatangan pertama kali Belanda di Indonesia pada tahun 1596, ketika armada pimpinan Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Namun kedatangan pertama kali Belanda ini mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. 2 tahun kemudian, Belanda kembali berlabuh di Banten. Kali ini di bawah pimpinan Jacob van Nech. Berbeda dengan sebelumnya, kedatangan Belanda kedua kali ini mendapatkan sambutan dari penguasa lokal yang mengizinkan Belanda membuka kantor dagang atau loji. Kehadiran pedagang-pedagang Belanda kemudian makin banyak di Nusantara. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara para pedagang Belanda itu, pemerintah Belanda kemudian mendirikan sebuah kongsi dagang yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Dalam perjalanan organisasinya, VOC dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang disebut Heren 17 atau Tuan 17. Keberadaan Heren 17 ini adalah bertujuan untuk menetapkan kebijakan di daerah jajahan dan mengendalikan perdagangan di Hindia Belanda. Untuk menguatkan eksistensinya, pemerintah Belanda juga menunjuk seorang gubernur jenderal. Pada tahun 1615, Gubernur VOC Y.P. Kun membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin kongsi dagang saingannya dari Inggris, Y.C. Y.P. Kun lah yang membangun kota Batavia dan kemudian menjadikannya sebagai pusat kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Lambat laun, VOC pun menjadi sebuah kongsi dagang yang besar di Nusantara. VOC menjadi besar karena VOC melakukan praktek curang dalam perdagangan. Di antaranya adalah monopoli perdagangan. Monopoli sendiri adalah suatu kondisi ketika hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa, atau bisa diartikan penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu perusahaan. Kebijakan monopoli perdagangan oleh VOC pada masa itu menyebabkan rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi. Mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. Meskipun VOC sendiri membeli dengan harga yang sangat rendah. Bagi pelaku monopoli, sistem ini sangat menguntungkan karena pelaku monopoli dapat menentukan harga beli dan harga jual. Dalam pelaksanaannya, VOC menetapkan beberapa peraturan. Di antaranya, rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC. Suatu kondisi yang tidak adil tentunya bagi rakyat Indonesia saat itu. Praktek monopoli perdagangan juga makin diperkuat dengan adanya pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini adalah patroli dengan perahu yang dilengkapi senjata untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bahkan kekuasaan VOC sulit dibendung oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara pada saat itu. Pemerintah Belanda memberikan VOC hak oktroy. Di antaranya adalah hak untuk memonopoli perdagangan, hak untuk membuat benteng pertahanan, hak memiliki angkatan perang, hak mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, dan yang terakhir adalah hak untuk mencetak dan mengedarkan uang. Dengan hak itulah, VOC menjadi kongsi dagang yang berpolitik ekspansionis atau meluaskan kekuasaannya. Namun seiring berjalannya waktu, kedikdayaan VOC pun runtuh pada akhir abad 18. Terjadinya revolusi Perancis yang mengibatkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah Napoleon Bonaparte, serangan Inggris di Asia, korupsi di kalangan internal VOC, dan kas yang terkuras untuk membiayai perang di berbagai daerah, membuat VOC akhirnya mengalami kemunduran. Puncaknya, pemerintah Belanda akhirnya resmi membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Kedikdayaan VOC akhirnya runtuh, teman-teman. Menandai berakhirnya monopoli perdagangan VOC
yang sudah seringkali menyengsarakan rakyat. Demikian pelajaran untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang praktek kolonialisme di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.